Halo Libra, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Amlexi Tarot. Ini untuk ramalan asmara dan kesehatan kamu dari tanggal 30 Desember 2024 hingga tanggal 5 Januari 2025. Melewati 1 tahun ya. Melewati perjalanan 1 tahun nih. Oke, seperti biasa saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif, oleh sebab itu bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk pesan-pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan situasi atau kondisi kamu ya. Dianggap ini sebagai reading for fun. Secara energinya juga bisa vice versa. Kalau nggak cocok dengan kamu bisa jadi milik pasangan kamu. Oke, saya juga menyediakan bacaan karir ya. Boleh dicek bacaan karirnya juga karena kadang bisa bolak-balik dia. Ternyata asmara kamu lebih cocok di bacaan karir atau di bacaan asmara lebih cocok untuk karir kamu. Bisa jadi bolak-balik dia ya. Oke, ada Seven of Wands, Five of Cups, Ace of Cups, dan Ace of Pentacles. Saya ngerasa ada beberapa di antara kamu dealing dengan tantangan. Ada semacam hambatan dan ini agak ribet, agak ruwet nih, banyak sekali halangannya gitu ya. Ini Seven of Wands kalau di traditional decks itu dia tuh sedang berada di hutan. Seperti berada di hutan belantara, banyak sekali kayu yang berjatuhan, terus banyak pohon-pohon yang menjadi penghalang ya, melihat jelas sebenarnya jalan itu kemana, menuju tujuan itu, jalan yang paling cepat, jalan yang paling efisien itu dari mana gitu. Jadi kurang jelas dilihat karena ya namanya semuanya pohon di sana. Banyak rumput-rumput, banyak semak-semak. Tetapi Seven of Wands diberkahi dengan kemampuan untuk mengatasi segala tantangan di dalam kehidupannya karena dia itu nggak mau menyerah. Dia tipenya ini nggak mau menyerah. Dia bakalan terus berjuang hingga dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Ya, di traditional decks ya ini adalah sosok yang bahkan dia nggak peduli dengan kakinya. Kakinya pakai sepatu sandal yang berbeda. Kiri kanan beda. Artinya dia udah nggak peduli lagi dengan kondisi pakaiannya, ya apa yang dia pakai, terbalik-balik atau enggak gitu. Pokoknya yang dia fokuskan itu adalah dia sampai di tujuan. Apa yang menjadi tujuannya itu dia dapatkan. Itu bagus ya di satu sisi ya. Bagus ya kan? Berarti dia fokus gitu. Kalau ada masalah, dia fokus menyelesaikan masalah itu atau ada yang ingin dia dapatkan, dia fokus untuk mendapatkan itu. Mungkin kamu dealing dengan energi Sagittarius Aries Leo ya. Kamu pengen mendapatkan sosok ini gitu, dan kamu fokus untuk mendapatkan itu. Peluang untuk memperoleh itu besar di sini. Cuma nggak tahu ya. Untuk klarifikasinya nanti gimana. Kadang kan kalau kita terlalu berambisi untuk memperoleh sesuatu, malah sesuatu ini malah jadi lepas. Seperti kita memegang pasir, kalau dia dipegang terlalu erat, kan pasirnya jadi berjatuhan. Coba dibiarin aja begini. Pasirnya nggak akan jatuh tuh gitu. Dia kan tetap tenang di situ. Kadang kita yang kalau terlalu khawatir, terlalu takut mengobok-obok gitu ya, tekan-tekan terakhir dia berjatuhan. Oke. Ada Five of Cups, Ace of Cups. Untuk Five of Cups ada rasa jenuh, bosan, kesepian. Aduh, pokoknya ini ngerasa udah nggak semangat lagi dia dengan situasi kondisi dia sekarang. Mungkin kamu di sini lagi menyendiri sendiri, atau mungkin kamu LDRan dengan seseorang, tentu kesepian dan terasa bosannya gitu. Nggak tahan lagi dia dengan situasi seperti itu. Kalau menurut saya sih ya lakukan beberapa aktivitas yang menyenangkan hati, misalnya hobi ya, atau jalan-jalan ya. Oke, menyibukkan diri sendiri. Ada Ace of Cups. Ada suasana hati yang fresh, ada cinta yang bertumbuh, cinta yang semakin bergairah, atau cinta yang semakin ini bibit, ibarat nih bibit ya, dan bibit itu mulai
mulai dia terbuka. Kalau kita lihat ada biji apa ya, biji kacang. Kalau dia kan terbuka gitu kan, artinya dia ingin berkembang, ingin bertunas. Dia pengen ditanam. Nah, seperti itu nih. Dia pengen ditanam, pengen dinikahi mungkin, atau pengen dijemput, pengen dilihat, pengen ketemu, ya bisa. Oke, untuk Ace of Pentacles, saya ngelihat ini adalah peluang, potensi, kesempatan. Ya, untuk kamu yang ngejalin hubungan dengan seseorang itu ada potensi atau peluang untuk jadi pasangannya yang sah kalau masih pacaran, atau untuk kamu yang udah punya pasangan ini memiliki, mungkin bakalan ada rezeki nih, bakalan ada potensi kebahagiaan, kesejahteraan, ataupun ada semacam hadiah yang didapatkan di sini ya. Jadi kamu yang kasih hadiah sama pasangan atau pasangan yang kasih hadiah sama kamu. Sebenarnya kalau saya ngebaca ini posisi kartu ini untuk pasangan kamu ya. Ini energi pasangan kamu dan ini energi kamu. Oke, saya klarifikasikan untuk setiap kartu. Untuk Seven of Wands-nya, kira-kira apa yang disampaikan oleh Seven of Wands? Untuk Seven of Wands ada The Empress, ada Two of Wands, ya ada semacam keraguan, konflik, ada semacam kompetisi, ada dua arah mata angin yang nggak bisa tidur. Beberapa di antara kamu nggak bisa tidur, mungkin kepikiran terus sama hubungan kamu sama seseorang. Four of Cups, ada rasa kecewa, bosan, jenuh. Sama dengan Five of Cups ini, ada sesuatu hal yang membuat kamu mungkin gak yakin, ragu, jadi fokus ke situ. Itu sebenarnya energi negatif loh, hal semacam itu. Atau mungkin ada khilaf, ada kesalahan yang dilakukan oleh pasangan yang menjadi pusat perhatian kamu sekarang. Itu aja yang kamu pikirkan, itu aja yang dibahas gitu ya. Nah kadang kan pasangan bisa jadi malas, jadi nggak semangat kalau itu aja terus yang dibahas ya. Nah, coba mengganti topik pembicaraan. Misalnya, kalau kamu LDR dengan pasangan, kalau yang ditanya asik-asik kapan kamu datang, pasangan bisa ngerasa tertekan juga loh, ngerasa bosan juga. Atau ngerasa konflik batin dia, jadi bingung dia, aduh gimana kalau memang benar-benar nggak bisa pada waktu yang dijanjikan. Kadang bisa jadi ada memang karena masalah pekerjaan, bukan karena ada orang kedua gitu ya, tapi kita jadinya makin menuntut tanyakan itu terus. Nah itu jadi ujung-ujungnya mengubah persepsi dia, yang tadinya dia ngerasa tenang jadi nggak tenang di hubungan ini gitu. Dan itu bisa mengalihkan perhatian dia, yang tadinya dia mau tenang, berada seperti pasir tadi ya. Kalau kamu tenang nih, tangan ini beratnya kamu. Kalau kamu tenang, dia tenang juga. Tapi karena kamu gusar, nggak tenang, dia jadi nggak tenang juga. Terakhir perhatian dia teralih ke energi lain. Ada two of wands di sini. Ada dua, seperti yang saya katakan di bacaan saya sebelumnya, ada dua figure. Ya, saya nggak bisa ngejamin ini 100% ya, karena ini bukan personal ya. Bisa jadi ini bukan dua figur, tapi menjadi simbol kebimbangan. Tapi bisa juga simbol kebimbangan ini karena ada dua faktor. Bisa jadi karena ada figur yang lain, sosok yang lain, atau bisa jadi karena ada situasi yang membuat dia jadi ragu untuk berjalan lurus sama kamu gitu. Ya, The Emperor. Ya kudu harus ada kesabaran di sini sih. Ibarat kalau ibu yang hamil itu kan harus dirawat ya. Anaknya di dalam janin harus dikasih nutrisi yang baik, diperhatikan. Ya sama halnya dengan menjalin hubungan. Itu kudu harus dirawat, dikasih nutrisi, dijaga, diperhatikan. Ya jangan merokok, nanti jadi rusak, ya kan. Harus afirmasi yang positif-positif, visualisasikan yang positif-positif, berbicara yang positif-positif. Jadi yang diterima akan positif.
Sebaliknya kalau kita menanamkan hal-hal yang negatif terus lewat pikiran ataupun ucapan, maka itu akan ketransfer ke janin, ya kan. Nah, janin ini ibarat hubungan kamu dengan pasangan. Ujung-ujungnya ya hubungan itu nggak sehat, jadi toksik. Ujung-ujungnya janinnya kan jadi nggak sehat kalau terus pikiran mamanya ini nih mamanya ya, kalau pikirannya nggak sehat, dia konsumsi makanan juga nggak sehat, janinnya kan jadi nggak sehat. Sama halnya kalau misalnya di hubungan juga ya, ini hubungan kita, kalau kita terus ngomongnya nggak sehat, pikiran nggak sehat, ketransfer nih pesan itu ke hubungan itu, ujungnya hubungan itu berkembang jadi toksik. Tadinya toksiknya masih 5%, lama-lama jadi 80%. Ya, ada di sini semacam kompetisi. Saya juga ngerasa semacam ada di sini persaingan. Beberapa energi memperebutkan kamu atau memperebutkan dia. Oke, Five of Cups. Untuk Five of Cups, karena ada yang cemburu di sini, ada yang kayaknya nggak senang kalau kamu dengan si dia bersama. Oke, ada semacam drama-drama queen. Drama-drama queen bisa jadi kamu yang play drama, atau pasangan kamu yang play drama, atau seseorang, orang ketiga, orang lain ya, yang nggak menginginkan hubungan kamu berjalan dengan mulus. Oke, untuk Five of Cups-nya untuk Libra ya. Libra. Ada Seven of Cups, The Fool, dan Six of Swords. Saya ralat lagi yang di sini ya. Ada drama, dan ini muncul drama-drama ini karena ingin mendapatkan perhatian. Ya, saya ngerasa ini seperti ingin mendapatkan perhatian, tapi enggak tahu kenapa ya. Ini terasa dia ada drama-drama di sini. Makanya jadi muncul dia ada kebimbangan, baik kebimbangan di dalam diri kamu maupun di dalam diri dia. Jadi ada baiknya sih drama-drama itu jangan diaplikasikan dalam suatu hubungan. Kalau hubungan itu pengen positif ya, jangan play drama. Oke, ada Seven of Cups, ada The Fool, Six of Swords di sini. Ya, ada fantasi, ada sesuatu yang terlihat wow, gemerlap, ada hasrat, ambisi, ada sesuatu yang tampak wow kalau dilihat orang gitu ya. Dan kamu mungkin menilai dia adalah sosok yang menakjubkan, dia tampan, cantik, atau mungkin glowing gitu ya kan. Kalau ngelihat dia tuh seperti wow gitu, atau seperti ada jaminan lah dari segi materi, keuangan, dari segi status sosial, seperti wow gitu. Kalau nggak dapat dia, aduh gimana ya. Ada The Fool, ada energi innocent di sini. Saya ngerasa entah kamu yang innocent di sini. Mungkin kamu melihat dia itu dari luar masih gitu. Ya, belum melihat dari dalam. Kadang kalau kita ngelihat orang itu dari luar ya bisa jadi dia dari tampilannya dia wow gitu kan. Dia keren, cool gitu ya. Kayaknya dia banyak duit dong gitu, gajinya besar itu kayaknya, orang kaya kayaknya, belum tentu di dalam. Atau kita ngelihat seseorang kayaknya dia baik, dia tulus, belum tentu. Karena di sini ada dealing dengan The Fool nih, masih polos energinya. Ini bisa jadi energi kamu yang polos di sini, masih menilai segala sesuatunya dari satu perspektif, dari satu sudut pandang. Ini kamu menilai dia mungkin masih dari cara pandang kamu, belum dari cara pandang orang-orang sekitar kamu ataupun dari cara pandangnya si dia. Ya, kayaknya perlu nih ganti posisi perspektifnya kamu untuk melihat sosok si dia di sini, sehingga kamu bisa melihat warna dia yang sebenarnya ya. Ada Six of Swords. Six of Swords. Ada moving on. Kamu mungkin pengen moving on ya. Kamu pengen keluar negeri, atau kamu pengen keluar kota, kamu pengen mungkin bisa bersama dengan sosok di si dia. Dengan bersama dengan sosok si dia, kamu moving on, kamu bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, ibarat seperti itu ya. Dan ini menjadi hasrat, ambisi, seperti ambisi ini. Nah, semakin fokus ke sini bisa jadi terasa lama, semakin terasa lama terbentuk nanti energi negatif, jadi itu yang membuat jadi nggak semangat. Semakin terasa jauh, semakin nggak semangat jadinya.
Nah, penantian biasanya dealing dengan, kalau penantian kan biasanya dealing dengan waktu ya, terasa lama. Kalau udah terasa dia makin lama, maka jadi capek, bosan, jenuh. Ya. Oke, ada baiknya seperti yang saya katakan di awal tadi, sibukkan diri dengan kegiatan-kegiatan yang produktif. Oke, Ace of Cups. Untuk Ace of Cups-nya, untuk Libra, Ace of Cups, ada The Hermit, ada The Moon, ada King of Cups. Dan untuk di bottom of the deck kamu ada Eight of Swords dan juga Queen of Pentacles. Ya, kamu dealing di sini dengan situasi emosi yang kabur, sangat sensitif. The Moon, kalau The Moon itu muncul, ya biasanya itu dia kabur, dia penglihatannya kabur, suara hatinya pun tuh kabur, dan dia cenderung menggunakan sisi atau bagian dirinya yang terlemah. Ada The Hermit, di satu sisi ada The Hermit sih. Ada juga pencerahan yang sedang kamu cari. Ya, untuk mendamaikan hati dan pikiran. Karena semakin gusar nih, semakin deg-degan, semakin aduh nggak yakin, aduh gimana ini gitu ya kan. Kok aku semakin nggak ngerasa nyaman nih sekarang ya gitu ya kan. Dan rasanya nggak nyamanku ini membuat aku semakin gelisah dan lama-lama membuat aku nggak bersemangat. Nah, gimana caranya supaya aku bisa tenang? Ya ini dia tadi ya. Coba dulu cari pencerahan, bisa lewat YouTube, lewat bacaan seperti ini, atau mungkin berbincang-bincang sama temen, sosok yang bisa kamu percaya, yang memiliki high vibration. Nah, kalau kamu mau cari pencerahan, ya, atau kamu mendapatkan motivasi, itu cari dari orang yang high vibration-nya itu tinggi. Jangan dari orang-orang yang low vibration, nanti kamu malah diceramahi, dikasih energi-energi yang negatif gitu. Kalau kita pengen menyembuhkan hati dan pikiran, mendapatkan ketenangan, maka carilah motivasi atau pesan-pesan dari orang yang vibrasinya itu sehat. Ya, dengan cara gimana sih mengetahui yang semacam itu? Kita bisa lihat, kita bisa ngerasakan dari intonasi suaranya, atau kita bisa merasakan itu dari cara dia berbicara, pesan-pesan yang disampaikan, ataupun dari perjalanan hidupnya, bagaimana kehidupannya. Kalau kehidupannya nyaman, dia menjalani hidup itu dengan apa adanya, nyaman gitu, dia mensyukuri kehidupannya. Ini sosok yang memiliki vibrasi yang tinggi, yang memiliki positivity di dalam kehidupannya. Ini cocok untuk kamu mintai saran, pendapat, pandangan, atau motivasi dari dia ya. Ada energi Scorpio Cancer Pisces di sini. Ya, yang bisa kamu mintai saran dan pandangan dari dia. Oke, untuk Ace of Pentacles-nya Libra. Ace of Pentacles Libra. Untuk Ace of Pentacles ada Six of Wands, The Chariot, dan juga King of Pentacles. Ya, King of Pentacles. Ini sosok yang dealing sama kamu ada energi selain Sagittarius, Aries, Leo ya. Ada juga Capricorn, Virgo, Taurus. Ada yang memiliki usaha sendiri, pebisnis. Ya, ini King of Pentacles ini adalah figur pengusaha. Dia bisa mengelola uangnya dengan baik. Dia bisa memanfaatkan uang untuk menghasilkan uang lagi, seperti investasi. Dia ini hidupnya glamor, luxurious, mewah. Dia suka kehidupan yang mewah dan nyaman. Karena dia tahu dia harus tinggal di tempat yang nyaman, maka dia berusaha bekerja keras untuk menghasilkan banyak uang. Dan saya ngelihat ini sosok yang stabil secara finansial.
dan nggak pelit di dalam memberi. Dia ini baik di dalam berdonasi ya. Saya ngelihat semacam ada kemerdekaan, freedom, ada kebebasan bersama dengan energi ini. Energi ini memiliki kebebasan, freedom, dia mau mewujudkan keinginan dia seperti apa dia bisa gitu. Dia mau kemana dia bisa. Dia mau jalan ke sini bisa, ke jalan ke sana bisa. Apa yang dia ingin beli dia bisa. Karena dia secara materi stabil. Bisa jadi ini adalah sosok yang kamu impikan, kamu idam-idamkan menjadi pasangan hidup kamu ya. Supaya aku mau gimana, mau ngapain, mau jalan-jalan kemana bisa gitu. Ada The Sun nih. Dan juga Knight of Pentacles. Iya. Bagus ini. Energi ini. Sagittarius, Aries, Leo, Capricorn, Virgo, Taurus. Ini dealing sama energi ini bagus. Bagus banget sama kamu. Kamu bakalan mendapatkan kehidupan finansial yang bagus bersama dengan energi ini. Tapi ya ini dia tadi ya, ada konflik. Ya, inilah tantangannya. Konflik, keraguan, ada drama, ada rasa bosan, ya, hasrat, ambisi. Saya entah kenapa saya ngerasa memang di awal saya membaca kartu ini kan ibarat menggenggam pasir ya. Kalau semakin digenggam dia berjatuhan. Tapi coba dibiarin dia tenang. Dia bakalan tenang di sana gitu. Ya. Jangan diganggu gugah. Ya. Kita nggak bisa memaksakan hati bertumbuh lewat genggaman yang erat, tapi biarkan dia bertumbuh dengan sendirinya gitu ya, maka dia akan bertumbuh sehat. Oke, saya buka spiritual guidance untuk Libra. Spiritual guidance untuk Libra. Yang pertama, not all of us can do great things, but we can do many small things with great love. Ya, beberapa di antara kamu mungkin dealing dengan suatu pencapaian. Kamu pengen mungkin pasangan kamu harus gini, harus gini, harus gini gitu. Atau kamu diinginkan oleh pasangan kamu seperti itu. Padahal kan untuk mengungkapkan cinta itu kan nggak harus sesuai, nggak harus dengan kesempurnaan kan. Ini ibaratnya dia mengungkapkan rasa cintanya terhadap seseorang, dia tuh kangen tuh bentuk love. Nggak sempurna nih cintanya. Ya, tapi dia berusaha. Ada usaha di sana. Nah, yang Mbok dihargai. Nah, jadi gimana pun usaha, effort, mungkin effort pasangan kamu nggak sesuai dengan ekspektasi kamu, pemberian dia nggak sesuai dengan ekspektasi kamu, ada yang kamu inginkan, misalnya kamu ulang tahun, hadiah yang dia berikan nggak sesuai dengan ekspektasi kamu, tapi seenggaknya dia udah memberikan sesuatu, udah ada usaha, walaupun bentuknya ini nggak karu-karuan gitu ya kan, tapi kan ini usaha sendiri ya, ada niat di dalam gitu. Oke, itu yang harus dihargai. Niat itu dulu yang perlu dihargai. Oke, since I noticed that falling out of line really doesn't hurt that much, it has quite easily become my habit. Ya, jangan membiasakan diri lah. Kalau saya ngerasa sih di sini ya, untuk hal-hal yang kurang baik di dalam suatu hubungan, jangan dibiasakan. Kenapa saya ngerasa bacaan ini, yang ini satu ini agak beda ya. Kalau di bacaan Aqua, kalau nggak salah ini muncul di Aqua, entah di Gemini kali ya. Beda ceritanya. Kalau ini saya ngerasa ini malah seperti membiasakan diri pada situasi tertentu. Misalnya berantem dulu. Atau bahas yang satu itu terus dibahas. Jangan membiasakan mendiskusikan atau melakukan sesuatu, memandang sesuatu dari sudut pandang yang negatif, karena itu bisa jadi kebiasaan.
Kalau udah jadi kebiasaan, itu jadi nggak baik kan di dalam satu hubungan. Kalau kebiasaan tadi itu positif, itu bagus untuk dirawat di dalam hubungan. Tapi kalau kamu udah ngerasa ada suatu kebiasaan yang kamu terus ciptakan di hubungan kamu dan itu menimbulkan masalah, itu sebaiknya harus di-cut. Ya, harus kudu bisa melihat situasi itu tuh. Ya. Tapi kalau ada misalnya kebiasaan yang kamu kalau lakukan itu, kamu ciptakan itu di hubungan kamu dan itu membuat suasana menjadi menyenangkan, maka itu pertahankan. Oke, demikian untuk Libra. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini nggak cocok dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, and bye!